Baik, perkenalkan nama saya Bayu Alfa Aladin Saputra dengan NIM 242102030015 dari Prodidaten 3 yang akan membuat video dengan rekan saya, yakni pentingnya hukum bagi masyarakat. Ya, perkenalkan nama saya Faris Abiat Judana. NIM saya 2421 0203 0024 dari Prodi Hukum Tata Negara. Enggak nih, tadi kemarin ngomong orang Jadi mulai. Jadi nanti 10 menit kan. Baik, 10 menit kalau makan. Asalkan Tapi bahasa Indonesia kan? Saya yang baik dan benar. Ya. Pertama aku misalnya sama saya aku ya. Nih, Mana? bagaimana tanggapan Dinda tentang kasus yang ada, yakni Kok bagaimana? Yang enggak, itu kan seharusnya kan ya itu gimana hukum di Indonesia. Iya kan saya kasus ini. Ya enggak, kasus sebenarnya mengalir. Oh, berarti ya. Jadi pendapatan ya memang Gimana menurut Dinda tentang keadaan hukum di Indonesia saat ini? Bisa nggak? Boleh ada. Marah jadi ada anjir. apa? Ya, guys mulai. Saya dulu ini aku naik takon. Awalnya aku ngomong dia langsung ngomong kasusnya tentang bersih tentang kondisi hukum Indonesia saat ini. Yang normal podcast gimana? Ya, tadi apa dulu? Oh, no. Ya, apa? Aja di gimana? Apa sih? Kabar Dinda. Marah. Iya. Kabar Dinda. Mari. Baik. Bahasa keluar, bahasa keluar. Iya. Lo baik-baik dulu bisa. Mana? Gimana kabarnya Dinda? Baik. Enggak memang apa ya? Karena cuma dulu nih. Ya, kan akhir-akhir ini kan memang gimana ya bahasa itu? Masih hukum di Indonesia sekarang apakah emang penting gitu buat masyarakat buat tahu apa yang tentang hukum? Harusnya. Kok bisa? Kenapa sebenarnya? Karena kita kan juga Indonesia sudah dikenal sebagai negara hukum. Lalu di pasal 1 ayat 3 bunyi yakni semua warga itu dianggap tahu hukum. Ya. Tanggapan Dinda dengan hukum Indonesia saat ini itu gimana? Jadi ini kalau menurutku sih apa ya? Terlalu tergesa-gesa kalau bilang apa ya? Semua orang itu memang kalau dalam hukum kan memang mau tidak mau ketika orang itu melakukan tindak pidana atau kesalahan ya maka mereka dianggap sudah mengetahui. Namun faktanya kan di lapangan memang berkata lain. Ya kayak apa ya? Contohnya yang pemelihara ladang
waktu itu kan adat Jawa di Bali. Itu kan termasuk hewan yang terlindungi dan nggak boleh dipelihara. Tapi ya tetap kena kasus pidana. Ya menurutku sih apa ya? Kalau dipaksakan gitu terlalu besar-besar berarti. Iya, menurut saya. Menurutku sendiri. Soalnya apa ya? Gak semua orang tuh nggak tahu gitu. Memang sosialisasi tentang hukum di Indonesia itu memang kurang. Tapi ini begini, kalau menurut Bayu itu gimana ya? Jadi gini, tentang seperti kasus-kasus yang serupa itu gimana sih? Apakah memang penting begitu? Bagi selanjutnya rakyat-rakyat dari masyarakat itu kan kadang meskipun tidak disosialisasi, tidak tahu tentang peraturan-peraturan, tapi ya masih ada. Jadi tuh harusnya itu hal yang wajar. Makanya sebagaimana kodratnya manusia itu juga tidak luput dari kesalahan. Apalagi kan kalau semisal kita bukan hanya seminar, misal masyarakat itu terfokuskan dengan seminar, lalu tapi dia itu tidak mempraktekkannya itu dengan benar, dia hanya cuma mendengar itu ya nggak bisa. Akhirnya mereka juga pasti terpaksa. Ya contoh-contoh serupa itu yang harusnya mereka sudah tahu bahwa itu adalah tindak pidana seperti pencurian, kayak gitu tuh pembunuhan kan secara tidak langsung otak manusia kan sudah berpikir bahwasanya itu memang salah. Cuman di Indonesia itu memang banyak orang yang dalam tanda kutip itu kurangnya berpendidikan. Akhirnya mereka itu hanya mementingkan kebahagiaan sesaat. Jadi pada saat mereka telah mendapatkan kebahagiaan mereka itu lupa bahwasanya kebahagiaan yang mereka tuju itu adalah sebuah kejahatan. Seperti halnya pemerkosaan. Mereka kan hanya sebatas bahagia pada saat mereka melakukan itu dia takut, dia melapor, korban apa ini seperti itu. Menurutku harusnya sebagai masyarakat Indonesia itu sudah bisa memilah. Apalagi kan yang menjadi pelaku itu ya bukan anak laki, pasti dia itu sudah umur ke atas seperti itu. Menurutku memang tentang hukum penting bagi masyarakat ini penting banget, meskipun harus terpaksa seperti harus banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar aktif di masyarakat, turun untuk kepentingan masyarakat, mengadakan bukan hanya seminar tapi langsung praktek dengan masyarakat. Bahwasanya kita itu setelah seminar itu mempraktekkan kalau misalkan membunuh ini salah gitu loh, coba dipikir ulang. Itu menurut saya. Nah, tapi pemikiran itu begini, kan produk hukum yang ada di Indonesia ini kan itu adalah bentuk manifestasi dari hukum-hukum agama yang ada di Indonesia. Jadi kalau pikir saya pikirku sebetulnya manusia itu sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sekalipun mereka nggak perlu sosialisasi. Tapi kan memang ada hukum-hukum yang susah untuk dipahami. Dan di agama itu kan bentuk hukumnya kan secara universal biasanya, tidak spesifik hukum-hukum di Indonesia. Memang apa ya? Untuk memahaminya sendiri itu susah. Bahkan aku pun yang mahasiswa hukum pun juga, kalaupun memahami undang-undang seluruhnya kayaknya mungkin tidak bisa. Tidak mungkin kita
ngafal berapa banyak pasal itu bermain. Tapi yang penting kan kita paham. Tapi ada nggak sih lembaga yang memang menaungi untuk memahamkan hal-hal kepada masyarakat? Biasanya bentuknya apa ya? Kalau lembaga mungkin lebih tepatnya harusnya mahasiswa sih. Soalnya kan memang mahasiswa itu bukan belajar hanya di ruang kelas sebetulnya. Cuman memang seperti halnya KKN, kan pasti semua mahasiswa kan mengikuti KKN meskipun berbeda-beda jurusan. Mungkin yang dari jurusan tarbiyah dan keguruan mungkin dia nanti KKN-nya punya prakerja ini mengajar atau menjadi tenaga pendidikan di desa-desa sana. Cuma kita yang anak fakultas hukum harusnya saat KKN kita itu juga turun tangan untuk menertibkan masyarakat, yakni dengan itu tadi memberitahu tentang hukum, dasar-dasarnya saja. Pasti mereka setelah seperti itu lalu kita ajak praktek, mereka itu sudah paham dan mereka kemungkinan untuk melanggar lagi itu pasti mereka sudah berpikir. Apalagi kalau kita itu memasukkan seperti itu dengan budaya mereka, tidak ada paksaan atau dengan anarkis, pasti mereka menerima. Jadi mungkin kalau lembaga yang menegakkan hukum itu kayak untuk masyarakat mungkin ya polisi atau sebagainya, itu kan lembaga yang juga berwenang untuk turun tangan kepada masyarakat, memberitahu soal hukum itu, tidak hanya tentang lalu lintas, namun dengan yang biasa-biasa terjadi seperti yang pembunuhan, pelecehan seperti itu. Ya, jadi memang menurut gue ini peran yang memang itu adalah bentuk dari peran mahasiswa buat melakukan ya, tapi memang mungkin bisa bentuknya dari KKN, dari masyarakat bisa. Iya. Ya itu yang pembahasan kepala. Mungkin kurangnya literasi juga menjadi masalah. Lalu juga banyak yang bilang bahwasanya hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang mereka punya kekuasaan, punya uang, mereka bisa belum. Yang harap saya dengar baru-baru ini itu ada anak dari seorang pengusaha, dia itu menganiaya karyawan-karyawan ayahnya. Oh iya. Dia itu sampai bilang bahwasanya dia itu kebal hukum. Nah, mengapa dia sangat percaya diri bahwasanya dia itu kebal hukum? Nah, mungkin dia itu sudah terdoktrin bahwasanya hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, karena dia bisa membayar hakim atau pengacara, bagaimana dia itu bisa mengasih barang bukti yang sudah dimanipulasi seperti itu. Iya sih, mungkin ya karena ada power dari ayahnya di sana yang dia mungkin punya kekuasaan terhadap karyawan-karyawan. Dia itu bisa jadi kenapa dia bisa berbicara berhukum gitu. Tapi dari narasi seperti itu dan salutnya orang tuanya dia itu melaporkan dia, karena mungkin memang orang tua dia itu ya pengusaha, karena ada yang berpikiran pendek itu mungkin, kecuali memang dia itu
Tapi salutnya itu orang tua dia itu melaporkan anaknya sendiri bahwasanya anaknya itu sudah berlebihan. Hanya yang dia itu awalnya bisa percaya diri dengan kebaruan, hanya terjerat juga ada pidana. Nah, mungkin masyarakat itu kurangnya juga di sana. Jadi kurangnya melapor, mereka itu masih takut untuk melapor. Yang seharusnya laporan itu sangat penting untuk menunjang keadilan di negeri ini yang katanya itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Mengapa kok bisa tumpul ke atas? Karena rakyat-rakyat yang bawah ini ditindas. Apabila mereka itu berani, rakyat-rakyat bawah itu berani untuk melapor, bisa-bisa saja keadilan ini tidak akan di Indonesia. Mungkin itu tadi, palingnya literasi, lalu juga takut gitu. Ya, melapor. Ya memang sosial